Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardi dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM F022513 angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai 6 dekade ketimpangan politik. Adapun ketimpangan politik agraria telah menjadi isu yang berlangsung selama 6 dekade, terutama di negara-negara dengan sejarah panjang kolonialisme, konsesi tanah yang tidak adil, serta kebijakan agraria yang telah berpihak kepada kepentingan korporasi daripada rakyat. Adapun bagiannya ada 6. 1. Dekade 1960-an, awal Orde Baru dan konsolidasi oligarki agraria. Pada periode ini, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengalami transisi politik yang berdampak pada sektor agraria. Di Indonesia, misalnya setelah kejatuhan Orde Lama, Undang-Undang Pokok Agraria UUPA 1960 tidak diimplementasikan secara konsisten karena kepentingan elit politik yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi berbasis investasi besar. Bagian yang kedua, dekade 1970-an, revolusi hijau dan ketergantungan pada industri, di mana di banyak negara berkembang, revolusi hijau ini mulai diperkenalkan dengan tujuan meningkatkan produksi panjang melalui teknologi modern, pupuk kimia, dan bibit unggul. Namun hal ini justru memperparah ketimpangan karena petani kecil kesulitan bersaing dengan korporasi agribisnis besar yang mendapatkan dukungan dari negara. Adapun bagian yang ketiga, dekade 1980-an, neoliberalisme dan privatisasi tanah. Kebijakan neoliberal melalui mendominasi ekonomi global. Banyak negara mengalami privatisasi lahan pertanian dan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan multinasional petani. Semakin terpikirkan akibat skema pasar bebas dan penarikan subsidi pertanian. Adapun bagian yang keempat, dekade 1990-an, reformasi agraria yang gagal. Meskipun ada dorongan reformasi agraria di berbagai negara, implementasinya masih menghadapi kendala besar seperti korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan. Di Indonesia pasca reformasi 1998, program redistribusi tanah masih minim, sementara perampasan telah tanah oleh korporasi meningkat. Adapun bagian yang kelima, dekade 2000-an, ekspansi perkebunan dan konflik agraria. Merakyat investasi dalam sektor perkebunan, kelapa sawit, pertambangan, dan properti semakin memperburuk ketimpangan agraria. Konflik antara masyarakat adat perusahaan besar meningkatkan dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanah mereka. Adapun bagian yang keenam, dekade 2010. Hingga kini krisis iklim dan perlawanan agraria. Perubahan iklim dan
deforestasi akibat ekspansi agribisnis semakin memperparah kondisi petani. Namun, gerakan sosial dan komunitas petani melalui menuntut keadilan agraria, perlindungan lingkungan, serta hak atas tanah yang lebih adil. Adapun ketimpangan politik agraria selama 6 dekade ini menunjukkan bahwa permasalahan utama struktur kekuasaan yang menguntungkan segelintir elit dibandingkan mayoritas rakyat. Upaya reformasi agraria harus berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Adapun kesimpulan yang dapat saya paparkan tentang 6 dekade ketimpangan. Kesimpulannya, ketimpangan politik agraria selama 6 dekade menunjukkan bahwa masalah agraria bukan sekadar pemilikan tanah, tetapi juga soal ketimpangan kekuasaan. Upaya reforma agraria yang sesungguhnya harus berorientasi pada keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan, dan perlindungan hak petani serta masyarakat adat. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.